Good morning everyone. Hari ini kita akan double date bersama couple yang paling banyak di request, yaitu Raffi dan Gigi. Yeay! Buatin aku kopi dulu sempet nggak? Masih sempat sih kita ngopi, karena aku akan buatin Indra kopi yang praktis dan enak. Nunggu Gigi karena aku pengen get ready sama Gigi. Itu ada minum buat kalian dulu, kita udah siapin dulu. Oke. Ini boleh dapat masker? Enggak, pakai. Oh, boleh. Kalau mau copot masker Ini boleh. tadi yang nyiapin tim kita juga, jadi kita udah tahu. Oh iya, udah. Ini kita siapin dulu. Ini karena tim kalian yang udah nyiapin. Thank you. Kamu juga suka mobil gitu-gitu kan? Ada mobil. Pengen ngintip mobilnya nih. Jadi Kalah lah sama mobil lu, Landra. Gila lu. Mobilnya limo, mobil gua limo. Boleh nanti kita muter-muter deh. Jadi gua sama Indra giliran boys. Iya. Kamu giliran girl. Iya. Kalian minum dulu, nanti kita berpisah. Aku sama Indra. Iya. Oke. Kamu jangan kelamaan bergaul sama Raffi, Nabi. Kenapa? Nggak apa-apa. Kamu akan merasakan gimana jadi laki-laki yang sesungguhnya. Semakin kita didoain sama istri, kita sukses. Oke. Semakin banyak doa istri, sukses. Amin. Semakin banyak doa istri-istri, Berarti pusing nantinya. Gue bajak vlognya Nikita Willy. Ini gua udah PCR ya, 5 hari lalu. Oke, gue juga terakhir PCR Sabtu kemarin. Oke. Jadi insya Allah Jadi aman. Ini kalau mau lihat, ini si Nagita lagi bongkar ini nih, Indra. Ini lagi diapain? Lagi direnov rumahnya? Lagi direnov, ini kan rumah udah hampir 10 tahun. Jadi ini tuh lagi mau dibikin, ya baru diganti-ganti semuanya gitu deh. Lu tinggal sini udah 10 tahun? Gua beli rumah ini tahun 2011. 2011. 2011 lah. Tapi daerah sini terkenal gara-gara lu sih. Enggak juga lah, gara-gara dulu gue syutingnya kan di Jagakarsa sini loh, deket. Tapi dulu belum ada tol ya? Dulu belum ada tol, sekarang naiknya udah gila-gilaan. Iya. Jadi Gila. ini gue lagi otak-atik, ini semuanya Nagita deh. Jadi kemarin waktu pas gue tinggal di rumah ini, waktu itu kan gue tinggalnya di apartemen. Jadi rumah ini waktu itu yang ninggalin tuh adik gue sama nyokap gue. Oke. Nah sekarang alhamdulillah adik gue juga udah beli rumah, nyokap gue juga udah suka pulang pergi. Jadi si Nagita lagi otak-atikin juga karena memang udah 10 tahun juga. Tapi ini belum rapi sih. Ini rumah pertamanya ini dulu? Enggak, ini rumah ketiga. Jadi dulu gue pertama kali beli rumah itu kelas 2 SMA. Kan bukannya di sini seblok tuh jadi rumah lu ya? Ya iya di sini. Jadi dulu Ini yang pertama? ya, ini yang pertama. Oh kalau di komplek ini yang pertama. pertama. Tapi sebelum beli di rumah ini, gue udah ada 2 rumah sebelumnya. Kalau jadi rumah gue itu, gue tuh mau jadi rumah gue tuh kayak home office gitu, Ra. Jadi gue tuh percaya kalau yang namanya bisnis tuh harus kita ketekin. Harus kelihatan terus? Harus diketekin. Jadi nantinya tuh ini tuh sampai sana tuh jadi kayak
kantor aja gitu. Oke. Ini siapa nih? Cantik amat. Isi Anda mana ya? Lama, Nagita, lama lo. Oh my god. Parah kan dia tuh memang lama banget. Jadi tuh cita-cita gue kalau Marina Bay Sands itu kan di atasnya itu kan kolam renang nyambung gitu. Nah gue juga pengen nyambungin semuanya sampai ujung. Ini kolam renang nih. Ini jadi kolam renang. Enggak ini, tapi pengennya nanti jadi di atas tapi di rumah yang sebelah. Nah jadi ini kaca tembus enggak? mana? Ini nanti kaca. Ini jadi kaca-kaca. Jadi ini cuma dirapi-rapin doang. Jadi ini juga nanti jadi tempat buat home office juga. Oke. Nah ini gue bikin studio. Ini editing di sini. Jadi semuanya di sini ya? Semuanya di sini bro. Ini editing. Oh, ini kemarin gua. Lo harus kenal dulu. Halo. 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 Indra namanya. Indra. Ini editing di sini. Oke. Wah gila. Tapi ya jadi kerjanya tuh mereka di sini ada yang nginep sini. Udah kayak jadi gue bikin rumahnya tuh kayak bener office tuh kayak Kalau rumah. Dimas kerjanya apa? Dimas itu dia sekarang udah jadi artis bro. Dia udah jadi artis. Enggak, baru orang viral yang saya mah. jadi orang viral. Iya. Jadi kemarin dibilang dia mirip gua. Oh itu tahu. Nah sekarang dia digabung sama gua, dia udah mau 2 bulan, followersnya dia udah 1,4 juta Wah gila. Alhamdulillah. dalam waktu hampir 2 bulan. Udah mau jadi 3 brand ambassador. Jadi udah ganti profesi dong? Belum, bakso belum ditinggal. Enggak Dia ditinggalin. sekarang masih jual, dia bapaknya tukang bakso, yang gerobak gitu. Tapi gua baksonya dia mau gue injek jadi kita Gedein bareng. lagi. Oke. Mantap, sukses ya. Amin. Ini ruang serbaguna nih bro. Tapi Dimas juga sering tidur di sini. Ini kadang, nah kalau digital itu sebenarnya hebatnya tuh bro. Ini gua kadang bikin acara live di sini tuh 3 sudut, 1, 2, ini nanti bisa set lagi. Gua kemarin bikin acara kayak sahur buka tuh di sini semua bro. Ini udah live-nya udah bisa semua. Jadi ya sama di atas studio itu ada 2, 1 sama di atas. Jadi Gila. Ini semua di sini semua berarti ya? di sini semua kita pakai alat bener-bener karena digital itu pakai alat yang minimal tapi hasilnya bisa maksimal. Kan kayak bini gua, lu kan kerja dari kecil nih. Lu tadi bilang SMA aja udah buat rumah. Lu kapan sih start pas lu sadar kayak oh gua nggak bisa nih di film terus, gua harus bisa jadi atau bisnis yang lain kayak sekarang tempat lu aja udah jadi kayak it's like its own lab gitu loh. Kapan lu? Sebenarnya gua menyadari itu setelah gua udah menuju ke 30 tahun. Jadi gua berpikir kayaknya gua harus membuat sesuatu yang by own sendiri. Contohnya karena kita syuting. Ya generasi baru kan akan selalu tetap ada. Dan juga kita kerja di TV kan kita kerja, bukan own kita sendiri. Benar. Kayak lu kan sama family lu punya satu bisnis yang memang itu kan punya kalian sendiri kan. Iya. Akhirnya gue berpikir apa yang bisa gue bikin ya. Tapi setelah gue pikir-pikir di dunia entertain itu adalah passionnya gue. Gue nggak akan pernah mungkin ninggalin itu sampai gue tua. Jadi gue berpikir, mindset gue coba rubah. Kayaknya gue harus bisa jadikan pekerjaan gue itu jadi hobi. Di syuting itu bisa jadi hobi gue, tapi gue punya kaki-kaki yang lain. Kan gue berpikir kalau gue misalnya kenapa-napa, orang kan bisa replace gue, tapi kalau kita bikin own sendiri ya, gue nggak bisa di replace gitu. Paling gue bikin SDM atau bikin kaki-kaki yang lain. Jadi gue udah mulai bisnis ini untuk digital semuanya sendiri. Kita udah hampir 3 tahun. Kita udah hampir 3 tahun. Dari karyawan gue waktu tadi kita ngelewat yang deket kolam renang, itu tadinya tuh karyawan gue cuma 3, 1 editor, 1 kreatif, 1 campers. Sekarang kita udah hampir 200 orang. 200 Semuanya orang. di sini semua nih. Jadi kalau di sini karena lagi Covid kan setengah-setengah. Kita di sini hampir 50, di animasi di depan hampir 50. Di Semarang kita punya animator hampir 100 juga. Mereka tuh semua ngerjain produk lu aja atau ngerjain orang lain juga? Kita Lu doang berarti? Tapi kita juga jadi Rans itu sekarang kita jadi kayak agency, produksi, own sendiri. Apapun itu kita ibaratnya sih kita kayak palu gada lah. Animator, animasi gue juga lagi bikin karena gue lihat itu di Indonesia tuh kayak contoh misalnya salah satu produk makanan cepat saja dah yang terbesar si Colonel Sanders misalnya. Colonel Sanders udah nggak ada tapi kan bentuknya tuh masih ada. Terminator, Arnold Schwarzenegger sampai kapanpun tetap Terminator. Jadi gue sama Gigi Marafatar sekarang lagi coba kita ke animasi deh gitu.
Waktu itu gue pernah sempat dengar Rans katanya mau dibeli itu berapa? Sempat ada beberapa perusahaan besar bro, sempat ada perusahaan besar, perusahaan media besar, sampai perusahaan foundation besar, sampai perusahaan itu udah ada 3. Cuman cukup oke juga angkanya, dia mau akuisisi kita gitu. Tapi karena guanya masih pengen Gedein lagi. explore lagi, mungkin ya kasih waktu 3-5 tahun lagi lah gitu. Tapi itu pun ya kita sambil lihat, karena dunia digital ini sebenarnya sekarang semua orang itu kalau memang mau kayak lu sama Niki abis sama gue juga, gue tuh sama Gigi tuh abis nikah gue bikin YouTube. Niatnya tadi cuma pengen explore seru-seruan aja. Tapi kan kita nggak tahu ternyata demand orang, kalau orang suka ya kita kan bisa explore lagi. Benar. Sekarang itu dunia digital tuh udah hebat banget. Jadi menurut gue kalau kita pintar-pintarnya kita bisa cari karakter kita di digitalnya, apa yang mau kita bikin, bisa kita jadi yang tadinya buat own sendiri iseng-iseng bisa dibikin jadi bisnis juga. Oke. Target lo bakal mau IPO nggak Sun? Pengen sih, tapi ya antara dua lah. Kalau nggak IPO ya kita bisa jual perusahaannya. Jadi ya gue sih punya target di umur gue, tadinya sih di umur gue 35, tapi kayaknya nggak keburu deh. Sekarang udah 33, tahun depan 34. Kayaknya di atas 35 sebelum 40, gue pengen bener-bener menjadikan kerjaan gue itu jadi hobi. Oke. Jadi gue udah bisa punya spend time waktu banyak sama keluarga gue. Makanya sekarang gue sama family gue nih, kadang kalau mau ketemu Rafathar 5 menit, 10 menit, gue tinggal lari ke sana. Jadi gue tetap nggak bisa kehilangan sosok ayah. Iya benar. Soalnya kadang lo mau jual perusahaan kan juga it's not about the money juga kan. Bukan. Kadang value yang lo buat. Betul, itu yang maksudnya gue sekarang itu, karena gue masih nggak bisa dipungkirin, gue setiap tidur aja gue masih mikir. Jadi gue masih memang belum pengen santai, karena gue masih, tenaga gue masih cukup besar untuk bisa effort bekerja. Jadi ya itu, tapi gue punya ada targetnya juga. Memang bener sih, uang itu orang tuh manusiawi kok. Dapat 1 juta pengen dapat 10 juta pengen dapat 100 juta, pengen dapat 1 miliar, pengen dapat 10 miliar, 100 miliar, 1 T. Ya itu manusiawi, tapi alertnya semuanya lagi balik ke kita. Gitu sih. Such inspiring stories. Oke, lanjut kita. Sekarang kita lanjut lagi. Gue lagi bangun, ini bisa eksklusif gue kasih ke lu nih. Apa nih? Ini jadi gue bikin rumah yang private, sebenarnya nanti bisa ditembus dari sini. Jadi gue, Ini nggak boleh buat ini. Hah? Buat orang-orang. ini punya baru gue doang, paling sama lu doang. Karena hari ini baru dicor bro. Jadi gue bikin, nah ini tuh, jadi rumah gue tuh panjang bro, dari sono sampai sana, sampai ke kiri. Berapa gede? Total 2000 lah, 2000 sih. 2000 kurang 100 lah. 2000 gede ya. 2000 cukup gede lah. Tapi ini mobil-mobil antik. Tapi udah nggak ada mesin. Bisa jalan. Udah nggak ada mesin. Jadi gua tuh seneng keluarga ngumpul bro. Jadi di sini ngumpul semua. Nih, gua lagi bikin mobil. Cita-cita gua tuh mobil-mobil gua tuh nanti taruh di basement gitu, tapi yang ada lift mobilnya gitu kayak di Jepang keren. set. Nah ini lagi baru bisa bro. Sorry nih agak berantakan. Nggak apa-apa sini. Eksklusif banget nih buat Niki sama Indra. Ini lagi dicor. Jadi tangga ke bawah. Ini bakalan ada basement ya? Ini basementnya bro, di bawah. Udah jadi. Hari ini baru dicor. Ini bro. Jadi ini lift mobilnya nih. Jadi lift mobilnya ini. Jadi dia yang naik ke atas itu sih gitu bro. Mantap. Wah ini nanti ada liftnya dari bawah ke atas gitu. Ya, jadi itu tangganya di situ kalau mau orang turun ke bawah. Cuman problemnya kalau liftnya rusak, gue bingung. Mobilnya nggak ada manualnya. Emang nggak ada ke bawah? Nggak ada. Jadi gue pakai yang kayak yang di Jepang gitu loh. Oke, kayak di Instagram gitu. Iya, jadi kalau kita ngeliat yang di Jepang itu kan mereka nggak ada naikannya. Jadi gue pesannya udah bener, tapi garansi sama dia garansinya 25 tahun. Oke. Ya udah sih. Jadi mobilnya tuh yang naik ke atas itu, di situ lumayan sih. Kita bisa naruh 8 sampai 9 mobil. Wah banyak ya 89. Lumayan banyak. Di situ sampai ujungnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 sih sebenarnya, tapi normalnya kalau nggak pakai pepet bisa 8. Jadi nanti rumah ini sama kantor sama ini kan sampai atas bro. Iya. Jadi gue bikin kayak pengen di Marina Bay Sands gitu loh. Jadi di atas itu, jadi rooftopnya tuh sampai ujung ke rumah yang sana gitu. Oh nice. Jadi yang kolam renang yang tadi di bawah itu mau gue tutup nanti jadi taman. Tapi problemnya tuh karena guanya masih tinggal, jadi lama gue bangunnya. Ini dulu, habis ini ke situ dulu, habis itu ke sana, jadi nggak bisa langsung. Tapi seru sih bro. Keren. Tapi ternyata bikin basement itu
bikin 3 lantai ke atas, bro. Mahal ya? Mahal, bos. Ampun. Nah, ini rumah ini yang sekarang. Ini yang lagi dibangun nih, lagi dibangun. Ini yang tadi nih, yang kantor. Nah, yang rumah yang sekarang yang tadi datang belum ada gambarnya. Jadi nanti digabungin semua gitu. Ini yang nanti ini nih. Ya, ini yang nanti ini. Ini nanti di atasnya tuh rooftopnya sampai sana. Nah, ini tapi rumah yang ujung yang tadi lu parkir nggak ada gambarnya, belum gua gambar. Jadi ini baru 2 ini. Keren. Lagi dicor, bro. Lagi dicor, bro. Hai, ketemu lagi. Kamu katanya belum make up? Ya, ini lihat aku belum makeup sama sekali Sama karena dong. aku pengen Aku juga belum make up. pengen tahu gimana caranya Gigi get ready every day. Aku mau tahu, aku tuh kalau get ready tuh jujur di mobil, nggak pernah di rumah. Ya kan aku juga males makeup kan? Iya. Karena nggak bisa juga, jadi aku pengen Oh tahu gitu. dan pengen belajar Aku udah cara bawain Gigi. extra kuas for you. Oke. Nih, kamu pilih sendiri aja kuasnya. Make up sih aku Bener-bener belum makeup sama sekali. sama, aku juga belum make up. Nih, aku sebenarnya kalau sehari-hari mah cuma segini, bahkan biasa lebih sedikit karena ini make up apa? Make up yang ini banget, yang ya udah gitu. Tapi ini lumayan banyak sih, kalau aku benar-benar Ini cuma ini tinggal di rumah, ini Oh. kuas-kuas bersih yang kadang-kadang habis dipakai kan diganti. Kalau kuas aku mah cuma segini, simple ya. simple. Gitu, udah aku mah cuma ini doang. Oke. Paling terserah. Pertama kamu pakai foundation atau enggak? Enggak. Nah, aku pakai cushion. Oh, aku pakai ini. Primer. Terus aku sih biasanya pakai ini, pakai cushion. Tapi kamu kalau acara-acara pakai makeup artist aja, nggak usah. nggak Kalau pernah makeup syutingnya, kalau syuting sehari-hari itu biasanya sendiri. Kecuali kalau misalnya ada kayak awarding atau ada apa photoshoot yang kayak gitu-gitu baru kalau Baru. nggak ya sendiri sendiri. Aku aja. sendiri lebih enak sih. Iya kan? Jadi terus lebih cepat lagi Benar. dibanding harus get ready kayak sejam 2 jam sebelumnya, males kan? Jadi gue Tapi kayak pernah nggak kayak ada acara apa, terus kayak makeup artisnya nggak cocok gitu? Jadi Sering mukanya lah. ngerubah. sering lah, sering. Terus ya udah. Iya mau gimana lagi ya? Kalau aku pernah soalnya nggak cocok makeup artis, akhirnya aku iyain foto-foto, tapi pas dia pulang aku hapus lagi Tapi kan dipakai buat foto kan, at least kan? buat foto kamera dia sendiri. Oh, Gitu. Jadi pas gitu. acara jadi aku hapus makeup lagi. Tapi sebenarnya ini tuh bukan apa namanya? Pakai tangan Bukan nih aku biasa pakai di bawah mata. Tapi udah mau habis jadi korek-korek aja. Oke. Apa namanya? Sebenarnya kan kalau kayak makeup artis tuh sebenarnya bukan jelek atau enggak, tapi cocok atau enggak. Iya, nggak bener nggak? cocok waktu itu. Cocok atau enggak. Jadi kan sebenarnya bukan berarti si A itu jelek, si B jelek enggak, nggak tapi ada lebih yang jelek. kayak preference, personal preference aja gitu. Kita lebih suka yang mana gitu kan. Heeh. Kalau aku tuh nggak suka pakai concealer di bawah mata, nggak terlalu suka yang putih banget gitu. Tapi kamu bawah matanya nggak begitu itu sih. Celong dong. Aku bener-bener celong banget kalau bangun tidur bener-bener Iya kan, kayak. celong aku juga. Nih. Tapi Raffi nggak pernah komplain kalau mau makeup kayak gimana pun. Oh dia kalau aku makeup agak tebel, kok kamu kayak dakocan gitu katanya. Aku tuh biasa kalau pakai cushion juga cuman yang penting bekas-bekas jerawat dia hilang. Sisanya ya udah Cushion asal itu aku bener-bener aja. nutupin ya. Lumayan. Abis males kan kalau pakai apa foundation kan kayak lebih tebel lagi kan. Kamu setiap hari pakai foundation apa enggak? Nggak pernah, aku cuma pakai concealer doang. Oh iya. Kalau aku juga kalau misalnya cuman kayak syuting di rumah gini doang, nggak make up apa-apa, justru males kan. Tapi biasanya cowok-cowok lebih suka kalau kita makeupnya bener-bener kayak nude, natural Iya gitu ya. kan. Dibanding kalau kita kayak make up tebel tuh aku dibilang kayak dakocan, suka Iya. bikin nggak pede. Aku suka eksperimen pakai apa? Pakai lipstick merah apa gitu pasti di komen. Oh, makanya tadi ketebelan nggak sih? Nggak kan? Agak ini diratain aja. Oke. Nah makanya aku nggak terlalu suka di dap-dap. Kalau di dap-dap tuh Susah jadi ya? tebel banget, ya kan? Mendingan serot-serot kan. Aku juga orangnya tuh maunya cepet gitu kan. Jadinya, Apalagi makeup di mobil sih enaknya yang simple-simple. aduh aku tuh lagi jerawatan. Tapi aku waktu masih muda,
Aku suka Kamu sekarang banget masih muda. maksudnya waktu masih Lebih di bawah muda. 20 tahun, Oh, oke, teenagers. oke. Suka banget makeup tebel-tebel, kayak eyelinernya tiba-tiba wings gitu-gitu. Oh iya. Kamu aku juga waktu dulu dari gitu. kecil ada perubahan makeup sampai sekarang nggak? Nggak terlalu sih kalau dari segi yang tebel-tebel. Aku tuh merasa selalu emang nggak terlalu suka cocok. Cuman memang pada waktu itu ada zamannya memang dulu zamannya belum eyelash extension ya. Jadinya aku karena bulu mata aku tuh tipis dan super kecil. Dipakein maskara tuh nggak ada gunanya. Jadi aku lebih pilih pakai eyeliner. Gitu. Jadi pakai eyeliner gitu yang wings gitu tiap hari. Jadi nggak dandan, yang penting eyeliner kan. Iya. Terus kalau alis juga dari dulu, alis tuh harus on. Terus udah paling itu. Yang nggak berubah sih sebenarnya, aku tuh suka banget pakai blush on. Oh jadi pinkish di sini ya? Aku tuh nggak tahu kenapa suka. Biasanya paling manner tuh di itu, Oke. di mana? Di pipi. Di pipi. Karena aku suka pakai blush on. Tapi sekarang udah ada eyelash extension kayak udah save our Enak life kan? banget. Enak banget kan? Kalau udah pakai eyelash tuh udah. Makanya aku tuh sering banget kalau syuting kan, maksudnya vlogging terus kayak syuting YouTube gitu terus segala macam itu banyak kan di rumah. Aku tuh nggak pernah dandan biasanya kayak tadi gitu, Nggak dandan. nggak dandan sama sekali. Ya, Samsat. ya kulitnya juga udah bagus juga. Ini lagi jerawatan aku semenjak pakai masker terus kan di sini. Terus semenjak aku juga cat rambut harus pakai si shampoo yang agak lebih oily. Terus di sini jadinya kayak suka beruntusan gitu. Iya, sama sih. Ya kan? Parah Kalau nggak banget. pakai si itu juga nggak mungkin. Terus aku tuh biasanya pakai bedak kalau misalnya syuting. Habis cushion apa? Kalau syuting aku pakainya bedaknya yang ini yang kayak ada foundationnya sedikit. Tapi kalau di rumah aku pakainya yang ini press, yang press aja, ya itu juga bisa, itu yang press tapi nggak ada foundationnya kan. Iya. Dia cuman biar agak lebih matte aja. Kamu suka kayak ada referensi Hollywood actress atau seleb siapa nggak? Apa Kayak makeup? dari look atau dari fashion? Kalau fashion tuh kayak random. Ya. Aku suka baca majalah, jadi kayak tiba-tiba apa gitu terus pengen. Tapi kalau spesifik satu orang tuh nggak ada. Jadi lebih ke lagi suka apa gitu. Iya. Kalau make up, karena kita orang Asia kali ya, jadi aku ya carinya yang Asia, karena kalau misalnya kayak mau nyamain sama bule udah jelas. Ya nggak, kalau di gue sih nggak pantas ya. Mungkin kalau lo yang agak lebih bule bisa pantas, kalau gue mau ke bule-bulean, hello, agak nggak pantas gitu ya. Jadi kalau Di misalnya- Jakarta fashion stylist siapa sih? seringnya sih Erik sama ya? Wanda sering, sama Erik juga. Sebenarnya lebih ke ya udah gitu, siapa aja yang lagi inget, siapa yang lagi ini, kayak makeup juga kayak gitu, siapa aja. Tapi kalau fashion stylist biasanya karena emang lagi sering ketemu siapa, biasanya sama dia terus gitu. How do you define your style? Lagi yang polos-polos, aku suka ada statement juga, warna neon, gonjreng apa kayak gitu. Jadi suka sedikit eksperimen tapi nggak sedikit Iya. juga sih. Say hi semuanya hai. Ya gitu sih, nyaman statement Ya itu nyaman sih. sih penting banget sih. Berarti Ya kan? kamu nggak begitu ngikutin kayak tren ini sekarang apa gitu. Menurut aku kalau misal tren itu ya kadang-kadang kita kan kepengen ya, namanya juga cewek ya. Iya. Tapi kan kita harus trial and error dulu, pantas nggak, nyaman apa enggak gitu. Benar. Karena kalau buat aku tuh, kita tuh berdandan itu yang paling penting tuh buat diri sendiri dulu, bukan buat Iya. impress orang lain gitu. Jadi kalau kita udah nyaman, mau orang lain mau bilang jelek mau enggak ya udah, it's for ourselves, buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain Iya. anyway gitu. Gitu sih. Alis. Lalu ini apa? Oh itu bedak juga. Abis itu alis. Aku sih paling standar alis. Karena udah di apa, Sulam. sulam, jadi ya kayak isi-isi gitu aja. Karena biasanya kan suka kena bedak gitu. Aku juga udah sulam sih. Anggi kan? Iyalah, of course. Hai Mbak Anggi. Gila, aku ini sulam sama Anggi udah 6 tahun lebih nggak Oh ya? touch. Nggak retouch? Nggak retouch. Aku baru kemarin terakhir retouch tuh beberapa bulan lalu, itu juga udah hampir 5 tahun juga. Terakhir tuh Rafathar bayi gitu. Sebenarnya itu juga kalau sulam-sulam itu juga cocok-cocokan ya. Karena kan kulit orang beda-beda. Ada yang dia nyerap lebih lama, ada nggak? Ada yang sebentar juga udah hilang. Karena dia tergantung sama kulit orang masing-masing.
Alice. Terus kamu kalau soal fashion harus branded atau enggak? Enggak. Jadi menurut kamu penting atau enggak sih punya barang-barang yang branded style? Kalau kita ngomong branded itu lebih bukan harus sih, cuman itu lebih ke preference masing-masing, keinginan masing-masing, niat orang masing-masing. Ya kalau aku sih pertimbangan ya biasanya kalau misalnya emang mau beli sesuatu yang memang mungkin lebih pricey, tapi kan harus lebih long last, ya kan, harus lebih kita bisa pakai. Oh kira-kira aku bisa membayangkan misalnya ini nanti aku punya anak perempuan, dia akan bisa pakai, bisa dikasih, terus bisa sharing sama adik-adik, bisa sama mama juga bisa sharing kayak gitu. Terus ya sama balik lagi sama kemampuan masing-masing, jangan sampai juga kita beli sesuatu barang yang tapi sebenarnya nggak mampu, tapi sebenarnya nggak mampu dipaksain tapi dipaksain karena pengen gaya. Makanya balik lagi aku selalu ingat, oh iya gue tuh pengen beli sesuatu tuh emang buat diri gue sendiri, bukan untuk show off. bukan show off, bukan buat pengen ini lihat orang lain gitu. That's why kalau aku pribadi ya kadang-kadang ada sih sesekali yang kelihatan. Aku tuh lebih prefer misalnya pun dia itu barangnya ada brandnya, aku lebih suka yang nggak kelihatan. Betul. Ya kan, nggak suka yang terlalu flashy gitu. Iya, bener-bener. Tapi kadang-kadang ada once in a blue moon gitu, kadang-kadang ya ada juga yang oh ini kayaknya lucu, nggak apa-apa, masih ada toleransinya. Tapi aku nggak terlalu suka yang, aku lebih suka yang nggak gitu kelihatan gitu. Kayak tiba-tiba ada brandnya di sini aja. Bahkan nggak kelihatan gitu. Jadi nggak perlu yang terlalu kelihatan. Sama kalau aku tuh suka sebenarnya cari-cari brand-brand yang baru gitu, yang nggak terlalu orang tuh tahu, yang nggak terlalu pakai gitu. Aku suka explore itu sih. Tapi kalau kita cari di Instagram contohnya, lokal brand tuh bagus banget Ya, aku juga suka pakai lokal brand. kualitinya juga bagus banget sekarang. Makanya kayak sekarang daripada beli branded aku Bener, aku setuju. Kadang-kadang tuh mungkin banyak juga beberapa teman, ini aku blush on karena aku suka banget blush on ya. Jadi aku tuh blush on warna-warni. aku pakai ini kan. 1, 2, mau yang warna yang mana, ini ada warna. Karena aku suka banget pakai blush on dan suka apa namanya eksperimen pakai blush on. Jadi kalau di beauty case aku tuh suka banyak blush on tuh, sampai segini banyak. Wow, oke. Karena aku suka pakai Kebalikan blush on. banget sama aku jarang banget pakai blush on. Oh ya? Aku tuh shading blush on tuh jarang banget. Untuk makeup sendiri. Kadang-kadang tuh banyak juga teman-teman aku, aduh ngapain gue beli lokal brand kok lumayan mahal juga ya gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya kan ya sama aja lo, kalau misalnya lo bisa beli sesuatu yang dari brand luar yang bagus juga, mau beli mahal, kenapa nggak yang lokal brand juga dengan kualitas yang bagus tapi nggak disupport gitu. Iya. Apalagi kayak lebih enak kita mensupport brand dari tempat bener. sendiri gitu kan. Kalau aku sih gitu ya, jadi lebih senang support gitu kalau bisa, dan nggak kalah bagus kok. Banyak juga sekarang brand-brand yang Banyak banget. lokal brand tapi yang keren-keren gitu, yang lucu-lucu. Kamu juga punya brand sendiri kan? Baju lagi mau. Tas tapi iya kan? Tas itu kolaborasi sih. Oke. Kayak ini baju ini kolaborasi juga. Kamu juga ada nggak? Nggak. Baju nggak ada? Fashion belum. Tapi seru sih, karena mungkin karena kalau yang kayak gitu-gitu kan berhubungan langsung sama cewek-cewek ya. Jadi emang ya senang-senang aja sih ya. Gitu. Terus apa lagi? Aku kalau sehari-hari jarang pakai eyeshadow. Aku biasanya pakai highlighter ditaruh di mata. Pakai jari kan? Iya kadang-kadang pakai Kalau aku pakai jari. jari. Oh pakai jari ya, boleh, sok pakai jari juga bisa. Aku biasanya nggak pakai jari, pakai kuas yang gede. Lihat bulu mata palsu aku udah Tinggal segitu ya. udah ke depan belakang nggak jelas. Gini, sekarang pakai highlighter. Bukan cuma fashion sih, kayak lokal brand makeup, skincare juga. Oh juga bagus-bagus, iya benar-benar setuju banget. Jadi sekarang kayak daripada kita buang-buang uang untuk brand luar, kita support lokal brand tuh penting banget ternyata. Bener, maksudnya lebih mending kita buang uang buat support lokal brand daripada Iya. buang uang buat brand lain. Toh sebenarnya isinya kurang lebih sama sih menurut aku harusnya. Gitu. Oke. Udah sih. Aku kan nggak ada bulu mata, kamu ada maskara. Ya maskara nggak ada lagi. Aku nggak pernah serius? pakai maskara. Nih eyeliner Oke, boleh. Ini bener-bener kayak plain. Udah. Udah beres. Terus Oke. aku semprot aja paling mukanya. gila, aku nggak bisa pakai eyeliner lagi. Nggak bisa. Oke, let's try.
semprot. Terus untuk lipstick, aku sih biasanya ya lip Aku tint tuh kalau misalkan makeup tebel gitu, si Indra suka kayak tiba-tiba kamu kayak boneka deh gitu. maksudnya nyindir ya? Boneka Annabelle. Jahat. Jadi kalau makeup tebel kayak oke, that's not good. Jahat boneka Annabelle. Lipstick juga. Biasa sebenarnya kalau sehari-hari, terutama di saat sekarang lagi pandemi gini, pakainya lip tint all the way. Karena nggak transfer ke masker. Udah, ini bukan lip tint sih, cuman lip tint aku biasa di tas. Terus lebih lama juga ya. Oke lah. Aku tuh kalau blush on pasti menor dulu di awal. Terus nanti dia akan menyesuaikan, hopefully. Terus aku juga hari ini karena aku belum nyatok ya, habis mandi pagi tadi. Jadi aku akan mencatok rambutku sekalian. Yang penting ada warna kan. Aku Oke. kamu kalau lipstick sukanya pakai warna apa? Warna-warna bibir bahkan Oh, kayak nude ya? Kalau aku nggak suka pakai nude. pucat ya. Pucat, aku ngerasa kayaknya nggak kayak kalau aku ya, aku lebih suka yang warnanya harus dreng gitu. Iya. Dulu tuh waktu awal-awal zaman Kylie Jenner, kalau pakai lipstick tuh aku benar-benar yang bisa kayak Jontor ya? Embed overline. Di sini nih. Oke. Gitu udah. Kamu So udah? simple, thank you. Ini jadi makeup gigi almost every day, ya? Iya. Atau Kalau di every rumah day? sih enggak sih. Iya kalau buat syutingnya aja gitu. Iya. Kalau syuting di rumah. Kalau syuting, karena nggak kalau syuting di rumah aku nggak makeup. Oke, kalau Kalau syuting di suatu tempat. iya. Kalau aku tuh patokannya tuh ya, makeup apa enggak tuh biasanya kalau aku keluar rumah berarti aku makeup. Oke. Kalau nggak keluar rumah aku nggak makeup. Tapi ini gampang banget sih. Iya kan? Ya oke, jadi Yaudah, kita biar done dan nungguin. sekarang kita tinggal tunggu cowok-cowok. Terus suaranya di kayaknya. Apa? Hai Avatar. Hai Tante. Boleh kenalan nggak? Hai, salam dulu dong. Salam dulu dong. Salam dulu dong. Boleh kenalan? Boleh. Nama aku Nikita. Namanya siapa? Namanya lupa ya. Namanya siapa? Lupa. Boleh salaman? Salam dong. Salim dong sayang. Umur berapa? 5. Oh, 5. Kalau nanya dilihat dulu dong, jangan main. 5 kelas berapa? Hah? 3. TK. TK apa? TK apa? TK. Di TK udah belajar apa aja? You don't know? Oh, udah libur. lagi libur, Jadi udah Tante. lupa belajar apa. Dia udah lama nggak masuk sekolah beneran. Oh. Tapi ini kan belajar dari Belajar dari rumah. Tapi kan kemarin Kangen gak sekolah A? tahun lalu tuh dia Gak kangen sama temen-temen? Oh my god. semua banyak ada subuh-subuh. Ini ghost ya, ghost. Ini Ghost, bro. Tapi gue udah nggak mau beli mobil lagi, bro. Karena Buang duit ya? iya, gue beli mobil tuh. Depresiasinya, aduh. Iya, jatuh banget. Kita baru beli tanda tangan, langsung turun, bro. Turun. Keluar showroom udah selesai deh ya. Udah, ini mobilnya Nagita kalau ini. Kirim 3. Nagita tuh malah lebih maco dari gua. Iya. Oke, kirim 3. Gue suka Range Rover. Tapi Range Rover gue pakai sehari-hari. Kalau ini jarang lah, paling gue pakai. Paling Lambo juga lagi gue bener-bener gue pesen lagi part-partnya semua dari Itali. Harusnya Januari, harusnya kemarin habis Lebaran, tapi karena COVID jadinya banyak Ribet. wah ribet banget. Harusnya habis Lebaran kemarin tuh udah datang, tapi karena COVID Italinya lockdown, ini lah. Akhirnya katanya baru Januari. Sama motor-motor, tapi ya udah nggak pernah ini juga bro. Gue udah nggak pernah. Baiklah. Dulu suka motor banget kan ya? Dulu gua itu salah satu yang freak sama Ducati. Gua punya dulu 9 Ducati. Sekarang tinggal 1. Jadi dulu tipe-tipe Ducati ada semua, cuman ya semenjak gua punya anak, waktu itu gua udah jual-jualin, tinggal Ini apa Street Fighter ya? nggak Street Fighter dijual gua dulu. Ini tinggal dihafal doang. Oh, ini di Ovel. Dulu gua cuman yang nggak punya itu semua Ducati punya cuman Multistrada doang yang gua nggak punya karena ketinggian.
Yang touring ya? Iya, yang touring gue nggak suka. Ini ada KTM, nah KTM juga ini buat sekali-sekali lah. Ini motor Harley yang udah ini gue bobok nih motor Harley Rockersy Softail gue bobok. Ini apa sih, outbreak ya? Bukan? Ini dulu Rockersy Softail. Softail. Gue bobok, ya nyesel. Jadi kayak bobber gitu belakangnya ya? Yoi. Jadi kayak Triumph bobber, keren. Ini Triumph lah paling. Ini Triumph paling jauh. Dulu gue dari Jakarta ke Bali langsung. Pakai ini. Tanah dari Toraja, Makassar langsung Aceh. Jadi ini motor yang paling udah kemana-mana. Udah cuman tersisa segini doang motor gue, yang lain udah pada. Jadi yang lucu teman gue, Pi datang sini, gue belilah motor lu lah. Ya udahlah. Ya udah lu maunya berapa? Ya udahlah ambil dulu gitu loh. Karena ya udah kasih ke teman-teman aja yang memang pengen rawat. Tapi kalau otomotif mah cenderung rugi ya? Ya otomotif rugi sejujurnya sih, rugi lah bro udah. Nah, Aduh, ini sayang banget. kayak gini-gini nih bro, ya kan kita nggak pernah tahu. Tapi asuransi lah kalau mobil gini udahlah. Kalau gua detail banget sama mobil kan, biasanya setiap mobil datang langsung gua stikerin PPF gitu, time protection film. Ini juga udah stiker sih, Ini udah stiker? udah stiker. Cuman ini kena body. Ya enggak deh. Enggak, itu stiker doang. Jadi ya begitulah bro. Wih, ada Bluebird nih. Tapi gue pengen nanya sama lu nih. Apa? Lu sendiri ke depannya Bluebird lu mau apain? Sekarang kan persaingan udah semakin banyak bro. Betul. Jadi sebenarnya sih sekarang kita lebih ke arah upstream downstream bisnis ya. Jadi bukan hanya di transportasi aja, cuma kita pengen ke upstream sama downstream bisnisnya, spare part. Oh, sampai ke sana juga. Iya, Wih, mobil, gokil. pabrik mobil listrik. Terus kita juga sekarang ada alat berat. Terus kita ada tracking, warehouse. Jadi kita lebih ke arah konglomerasi lah sekarang. Karena sekarang kalau misalnya cuma satu bisnis doang, pasti akan banyak saingannya. Bener-bener. Jadi harus bikin banyak bisnis supaya Betul. nggak ngandelin satu perusahaan buat ngidupin semuanya. Tapi hebatnya Bluebird tuh sampai sekarang masih disebut ya salah satu taksi nomor 1 lah di Indonesia, nggak ada saingannya bro. Alhamdulillah. Mau lihat ke ini nggak? Ke animator gua animasi. Mau dong. Nah, ini sebenarnya animator kita. Jadi gue pegang bisnisnya tuh tinggal nyebrang gitu loh bro. Nah, bener. Lu udah. Banyak Wow. Semangat nih, ini teman-teman tim animator. Halo. Teman-teman tim animator di sini, karena mereka di sini sampai atas. Ini animasi yang di Jakarta, terus kita juga ada yang di Semarang juga. Buat kartun. Ya, jadi kita tayang kita udah bikin animasi itu ada 2 tipe. Yang satu kita dibeli sama satu stasiun TV, satunya lagi kita tayang di only YouTube kita, animasi si AA. Jadi gua sama Gigi Merafatara udah jadi animasi. Jadi kartun gitu. Udah jadi kartun. Lucu banget. Jadi kurang lebih ya gini loh bro, sini mereka kerjanya juga sampai pagi mulu. Di sini sampai bikin gini bro. Perawatan. Kita ini Rafatara itu gua. Ya, spoiler nggak apa-apa. Apa-apa, emang gitu dong. Yang bikin ceritanya siapa? Ada tim. Ya udah nikah, udah deh nggak usah ribet-ribet ya. Lu kan udah mau nikah sama gua, ya udah nggak usah mau pergi-pergi di rumah tangga itu ya diselesaikan. Lu nggak usah pergi-pergi keluar. Begitu kasarnya gua. Tapi caranya gua gitu, karena dia tuh kan cengeng, manja. Jadi kalau di gitu nanti malah kayak princess, gua males. Oke. Ya udah mau dia, ayo udah nanti aku bawa Rafathar pergi. Sana, pergi bawa Rafathar. Tahun depan ntar ada Rafathar baru lagi, jangan nyalain gua ya. Kalau gua gitu, jangan aja. Oh, aku timpuk sepatu.